Tuhan itu berkeliling untuk berbuat baik. Per transiit bene facendo. Dengan kata lain, Yesus berkeliling untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kehidupan manusia. Tuhan itu berkeliling untuk berbuat baik. Per transiit bene facendo. Tuhan selalu berkeliling untuk berbuat baik. Dalam peristiwa Injil, berbuat baiknya itu menyembuhkan orang, mengajar tentang kerajaan Allah, memberi makan kepada orang, memperbaiki kesalahan orang, mengoreksi cara berpikir yang keliru. Dia selalu berkeliling. Dengan kata lain, Yesus berkeliling untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kehidupan manusia. Kebodohan disembuhkannya, ketakutan disembuhkannya, penyakit disembuhkannya, kelaparan disembuhkannya, kesedihan disembuhkannya, ketakutan akan kematian disembuhkannya. Karena itu dia membangkitkan orang mati untuk menunjukkan bahwa salah kalau kita takut mati. Karena masih ada kehidupan sesudah yang disebut mati itu. Per transiit bene facendo. Dia berkeliling untuk berbuat baik. Tugas kita seperti yang ditunjukkan oleh bacaan Injil hari ini. Pergilah ke jalan yang biasa dia lalui. Tunggulah Allah di sana. Pajaya dulu, pergi ke tempat kami datang. Kemudian masih tidak cukup, pergi ke tempat di mana penyembuhan itu selalu terjadi, ke Kupang. Berat badan 120 kilo. Sekarang hasilnya begini dan sejak beliau sembuh tidak pernah sakit. Berat badan turun, dulu sakit banyak sekali. Jadi tugas kita pergi kemana ada Yesus lewat. Tunggu di sana. Mintalah kepada dia kalau mau minta. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang diajarkan juga dalam bacaan kedua dan Injil, setelah kita sembuh kembali, berjumpa lagi. Berjumpa itu untuk mendapatkan yang lain dari kusta. Ya, dalam bacaan Injil itu, orang yang sembuh itu, ya, dia mendapat peneguhan iman.
berdirilah, imanmu menyelamatkan kamu. Berarti bahwa tadi dia sembuh dari kusta, penyakit tubuh. Kemudian setelah dia datang lagi, dia sembuh dari penyakit keterbatasan iman. Karena dia sudah beriman, maka Yesus bertanya untuk menyampaikan berita kepada yang lain bahwa Yesus tetap mencintai kamu. Pertanyaan itu bukan pertanyaan kecewa. Pertanyaan itu bukan pertanyaan menuntut datang lagi. Tapi pertanyaan kasih. Bahwa Tuhan tetap memperhatikan mereka. Tuhan tetap mencari mereka. Itulah Tuhan. Orang yang ikut Tuhan, tugasnya seperti orang kusta, wartakanlah itu. Sampaikan kepada yang lain itu bahwa Yesus mencari kita. Paulus mewartakan itu. Mewartakan kasih Tuhan yang membebaskan kita dari dosa. Dia dipenjarakan. Yang memenjarakan dia siapa? Orang yang tidak mau bebas dari dosa. Karena seperti Yesus sendiri, ya, yang menyalibkan dia adalah mereka yang tidak mau Yesus itu mempengaruhi kehidupan manusia. Orang ini dianggap jahat, maka harus disalibkan. Tetapi Allah tidak. Mereka izinkan dia mati, Allah biarkan dia disalibkan, tetapi salib itu juga memalukan mereka yang menganggap bahwa Yesus mati karena dia bangkit lagi. Kita juga akan dicemooh biasa. Ya. Kalau kita dicemooh, Pak Mans bilang tadi, itu tanda bahwa ini adalah apa tadi? Rahmat yang sehat. Kalau kita dicemooh. Ya. Dan istimewa. Sama seperti pengalaman Yesus, pengalaman Paulus. Itu artinya Tuhan bersama kita. Nah, SKK sama sebenarnya. Kami berkeliling untuk berbuat baik. Per transit bene facendo. Yang sembuh menunggu di jalan kami lewat. Kejar di mana saya berada. Ya. Cari di mana saya berada. Berjumpa demi perjumpaan itu membawa rahmat yang berbeda. Setiap kali ada pertemuan seperti ini, saya selalu mengundang orang datang lagi. Karena besok yang kita dapatkan adalah rahmat yang berbeda dari hari ini. Tidak pernah sama. Sehingga kita sembuh total dari berbagai macam penyakit. Karena itu, ya, mari kita bergabung. Yang kedua,
Yesus menyembuhkan tanpa meminta. Sembuhnya total. Kita tidak kehilangan apa-apa, malah kita dapat. Jadi itulah bedanya Tuhan. Dia menyembuhkan kita, tidak pernah mengambil dari kita. Bahkan dia menambahkan yang belum ada pada kita. Misalnya, kita dicemooh. Itulah rahmat. Karena dengan menerima cemoohan, derajat hidup kita terangkat. Menerima tanpa membalas, kita lebih terangkat lagi. Disitulah sebenarnya kemuliaan hati kita. Misalnya seperti Pak Jaya ini, apa yang rugi selama ini Pak Jaya? Tidak ada yang rugi, biar kita dicemooh. Kalau cemooh itu namanya, kalau lebih yang tinggi itu spiritual exercise. Ya. Penyepuhan. Yang lebih rendah itu psychological exercise, emotional exercise. Seandainya begitu kita dicemooh dan kita tersenyum, Anda adalah pemenang. Iya, senyum saja. Dan itu artinya Anda sudah di puncak kemenangan hidup.